Hemohim adalah suplemen terbaik yang pernah ada, the best ever. Di mana bahan baku utamanya kita lihat itu kita sudah tahu ya, Paeonia japonica, Angelica gigas, Cnidium officinale. Di mana bahan-bahan ini 3 bahan utamanya ya. Bahan-bahan ini memiliki khasiat yang luar biasa, diantaranya antiinflamasi, anti radiasi, imunomodulatori, antioksidan, anti kanker, angiogenesis, mengatasi masalah radang sendi, masalah sistem pernafasan, dan masih banyak khasiat lain. Nah, kenapa aku tadi udah ganti screen ya? Kadang soalnya kalau koneksi jelek. Sudah. Oke. Kenapa aku tadi menyebutkan Hemohim ini the best supplement ever? Satu, karena R&D-nya, Research and Development-nya adalah KRI, yang merupakan bahan penelitian untuk atom energi nuklir yang terus berupaya memperbaiki kualitas hidup manusia di segala bidang kehidupan. KRI ini adalah badan pertama di dunia yang berhasil menciptakan ini obat terapi kanker liver, yaitu Millikan injection. Bisa teman-teman Google ya. Dan di sini juga kita bisa lihat, aku ambil berita-berita ini juga dari Google. KRI itu berhasil membuat obat terapi untuk efusi pleura, nih, dalam kondisi kanker ganas yang telah bermetastasis atau menyebar. Berhasil juga menciptakan isotop untuk cancer treatment, perawatan kanker. Dan ini juga di bidang berbagai bidang ya. Teknologi isotop untuk di bidang medis, ilmu pengetahuan, agricultural, dan juga keperluan industri. Dan kalau kita lihat ya, produk-produk lain itu expertnya kalau kita lihat ya, ini oleh Dr. X, oleh Profesor X, hanya mengacu pada individu-individu tertentu, kebanyakan yang aku lihat ya. Sedangkan Hemohim, ya Atomi ya, expertnya adalah para ilmuwan di KRI, yang merupakan suatu badan yang benar-benar kredibel. Ini tahun 2019 di sebelah kanan ya. Tahun 2019 KRI itu ditunjuk oleh IAEA, Badan Atom dan Nuklir Dunia di bawah naungan PBB. Itu KRI ditunjuk sebagai pusat pembelajaran para ilmuwan dari seluruh dunia. Tidak ada produk lain di dunia yang memiliki R&D sekuat Atomi. Ini merupakan dasar penting dari produk Atomi ya, yang patut kita banggakan. So, Hemohim memang sejauh ini adalah suplemen terbaik yang pernah ada, karena memang R&D-nya ini ahli dan profesional di bidangnya. Dan dari nama Hemohim aja, udah kita kelihatan ya, semua fungsinya. Dari kata hemo itu untuk hemoglobin, protein sel darah merah yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Hanya HIM-nya ya, H itu hematopoiesis, untuk proses regenerasi sel darah dari stem sel sumsum tulang kita. Jadi gampangnya itu hematopoiesis itu gini loh, dia regenerasi sel-sel darah. Kalau sel darah merah kita bagus, sehat, berarti organ kita juga akan sehat. Kalau produksi sel darah putih kita bagus, sistem imun kita juga akan bagus. I-nya untuk immunomodulation, imunomodulatori ya, untuk keseimbangan sistem imun. Jadi bukan cuma untuk stimulate, meningkatkan aja. Kalau teman-teman pernah ke dokter ya, flu, pilek parah gitu, pasti dikasih seperti semacam vitamin immunobooster. Nah, itu untuk meningkatkan imun, genjot imun. Tapi kalau Hemohim beda, untuk menyeimbangkan. Jadi tubuh kita perlu seberapa, dia seimbangkan, dia sesuaikan. That's why untuk orang autoimun pun Hemohim sangat bagus. M-nya untuk modulation, memodulasi, meregulasi, menyeimbangkan seluruh sistem metabolisme tubuh kita. Nah, pertanyaan utamanya adalah, emang kenapa kita perlu Hemohim dan bukan yang lain-lain? Gaya hidup saat ini ya, semua itu kebanyakan serba instan, serba cepat. Nah, ini aku mau nanya ke teman-teman ya. Teman-teman bisa nulis di kolom chat. Ini ya, teman-teman siapa nih yang suka atau yang pernah aja deh makan semacam kayak fast food atau cemilan, keripik-keripik, minuman boba atau minuman botolan, teh, soda-soda gitu ya, kayak mie instan kayak gitu. Tulis 1 kalau suka atau at least pernah, tulis 2 kalau nggak pernah sama sekali. Ketik di kolom chat aja. Ya, ketik 1 untuk yang pernah makan fast food misalnya, burger, french fries gitu ya. Atau sekarang yaitu anak-anaknya kita kebanyakan yang suka kayak gitu kan, apalagi kayak kita jalan-jalan di mall atau di mana, itu makanannya selalu seperti itu.
Nah, ya. Dep, Ya. ada masukan nih, ngomongnya ya? Pelan sedikit. Oh, iya, sorry. Apa-apa. Yes, thank you. Nah, rata-rata teman-teman pasti pernah, dan bahkan saya banyak ya yang sering. Karena memang kita butuh cepat, kadang kalau kita pergi jalan-jalan, makanya yang fast food, terutama anak-anak muda. Dan repotnya memang anak-anak muda zaman sekarang kan, kalau dia udah sekolah di luar kota atau apa, kita juga nggak bisa ya jaga makannya dia. Udah makan kurang serat, bikin nggak sehat, bahan-bahan kimianya juga banyak, bisa menjadi radikal bebas ataupun karsinogen ya, zat pencetus kanker. Karsinogen ini bisa juga dari mana aja, seperti polusi, air yang terkontaminasi. Dulu kita itu makan ikan laut, wah sehat loh makan ikan. Sekarang makan ikan laut itu was-was. Makan tuna, salmon, itu kita takut itu tercemar merkuri. Kalau teman-teman lihat di Google ya, bahkan sampai mendingan disarankan nggak makan salmon tiap hari. Baik kayak tuna itu kan ikan gede dan dia makan makhluk hidup lain yang di laut, dan dia itu numpuk ke dia banyak sekali polutan yang ada di dia, sehingga kita makan ikan takut tercemar merkuri dari limbah pabrik. Asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik juga merupakan sumber polusi yang merusak tubuh secara seluler, secara sel. Radiasi alat elektronik yang sangat besar paparannya, apalagi sekarang serba gadget nih ya, sekolah gadget, mak bapaknya, kakek neneknya juga kerja pakai gadget seperti kayak kita sekarang juga ini kan. Semua ini bisa menekan sistem imun kita, sehingga sistem imun kita lemah dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan aku perlu tekankan ya, tidak ada suplemen lain sampai saat ini yang memiliki fungsi ini seperti hemohim. Kita lihat paten-paten hemohim ini secara garis besar ada 5. Anti kanker, anti radiasi, membantu proses hematopoiesis yang seperti aku sebutkan tadi, regenerasi sel darah ya, dari sumsum tulang, perlindungan dari kerusakan oksidatif, itu kayak radikal bebas, itu kan banyak di mana-mana. Radiasi, polutan, itu radikal bebas dari makanan juga. Ini hemohim bisa memberikan perlindungan dari kerusakan oksidatif. Juga untuk memodulasi sistem imun tubuh. Well, kalau teman-teman ini ya, yang penting adalah ini bukan katanya loh ya, ini bukan katanya Debbie, no. Aku ini semua mengatakan ini by data. Jadi kalau teman-teman lihat kadang-kadang orang-orang nggak nawarin suplemen, ini loh katanya bagus. Nah itu kita harus cek dulu kebenarannya ya. Dan aku juga bilang ini bukan cuma katanya saya. Kita bisa lihat di sini. Ini aku ambil dari yang Amerika Serikat ini dari kantor paten web, kantor paten resmi US, dan yang 2 ini dari web kantor paten resmi paten resmi yang dari Korea. Jadi jelas banget ya, fungsinya adalah fungsi medis karena komposisi farmasi. Jadi memiliki fungsi medis seperti yang aku sebutkan tadi ya. Ini kan seperti ada anti kanker, perlindungan dari kerusakan oksidatif, untuk hematopoiesis, seperti yang aku tulis tadi. Oke. Sertifikasi bebas dari logam berat dan bahan kimia berbahaya juga ada dari USDA, seperti kita lihat di sini. Ini ND ini maksudnya non-detected, oke? Non-detected, semua non-detected. Nah, bila orang bilang, mending itu loh, akar bajakah, pernah dengar ya teman-teman ya? Kan sama tuh anti kanker, tinggal direbus sendiri. Tunggu dulu. Hemohim itu merupakan penelitian ilmuwan KRI selama 8 tahun dan diolah dengan teknologi nanoteknologi, bioteknologi, radiation technology, plus sudah dipatenkan seperti tadi. Jadi ini memang udah benar-benar terjamin. Kualitasnya, fungsinya udah terjamin. Kita merebus herbal-herbal sendiri, yang didapat bisa-bisa cuma polutan itu loh, yang nempel pada herbal tersebut. Belum lagi saat lahan yang buat nanam herbal tersebut terkontaminasi limbah yang bisa berasal dari manapun aja, kita malah akan mengkonsumsi zat kontaminan loh. Jadi jangan sembarangan asal herbal, harus benar-benar dipastiin ya kandungannya apa, teknologinya apa.
pihak R&D-nya siapa, perusahaannya apa, agar kita apa yang kita konsumsi itu benar-benar tepat guna, tidak malah menimbulkan masalah kesehatan yang lain. Oke. Dan saat kita cerita ke orang-orang, hemohim ini bisa membantu orang dengan kondisi medis ini itu. Kita itu bukan melakukan overclaim. Karena apa? Di sini aku ambil beberapa jurnal medis yang telah membahas meneliti hemohim ini dari berbagai pihak. Ada dari PubMed, NCBI, ada Biomed dari Inggris, dan juga bahkan IAEA sendiri, yang Badan Atom dan Nuklir Dunia tadi ya. Jadi di sini kita lihat untuk anti diabetes sudah diteliti juga. Oke, ini meredakan inflamasi atau peradangan saluran napas. Juga ini ada juga perlindungan untuk mukosa lambung, jadi lapisan lambung. Jadi yang untuk yang gastritis, juga yang lambungnya biasanya sakit, sering sakit itu biasanya ada luka ya, ulkus, itu hemohim juga sudah diteliti bisa. Ada antitumor, dan juga dari IAIA ini untuk kekebalan fungsi imun. Yang dari Biomed ini juga untuk sel dendritik di sumsum tulang. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat ya, hanya hemohim. Satu-satunya suplemen ini kalau dicari di Google tuh puluhan, masih banyak. Ini aku cuma ngambil sedikit. Jadi hanya hemohim satu-satunya suplemen direct selling yang telah diteliti, diakui banyak pihak internasional secara global. Coba cari di jurnal medis di Google ya, nama suatu suplemen, misalnya teman-teman mau cari apa sih? Sorry ya, misalnya BioGreen, Nutrilite, coba dicari. Nggak ada sih. Kalau hemohim jelasin namanya hemohim, udah tertera. Tidak ada ya jurnal medis kok yang di suplemen-suplemen lain yang bisa membuktikan suplemen tersebut itu bisa mengatasi kondisi medis seperti yang mereka klaim. Jadi di sini kita tambah paham lagi ya keunggulannya hemohim dari patennya yang medis, juga udah diakui, diteliti berbagai macam di berbagai pihak. Dan di sini aku ini kenapa kok ada 5 ini? Nah, di sini aku untuk yang basic ya, yang penting untuk kita konsumsi. Seperti kita tahu hemohim memang untuk imunomodulasi. Di sini ditulis meningkatkan daya tahan tubuh, tapi memang kalau kita lihat di paten imunomodulatori ya, menstabilkan imun yang tubuh kita perlukan. Terus probiotik kita juga tahu tadi pentingnya probiotik. Flora usus dijaga, jangan sampai inflamasi gangguan pencernaan terus. Karena ya itu tadi, inflamasi selnya nanti bermutasi. Jadi ya dan luka, jadi ulkus, jadi polip, dan akhirnya jadi bisa kanker usus. Dan ini, teman-teman, aku mau nanya ya, probiotik sama prebiotik itu sama nggak sih? Biasanya teman-teman kan sering nyebut probiotik, prebiotik. Kalau bisa diketik ya di chat. Kalau sama ketik 1, kalau beda ketik 2. Probiotik dan prebiotik. Oke. Ada yang lain? Bagus. Atau siapapun boleh. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan dari probiotik ya. Yes, betul banget. Nah, jadi mulai sekarang jangan sampai keliru lagi ya, karena banyak sekali yang keliru. Aku pesan prebiotik, padahal yang dimaksud probiotik. Jadi itu prebiotik benar yang apa dikatakan ini itu adalah makanan untuk probiotik. Probiotik ini kan bakteri baik. Jadi kita itu kalau misalnya kayak aku tadi bilang, bakteri baik itu kalau kurang baik kualitasnya, dia juga kurang makan istilahnya ya. Dia akan makan dinding usus kita sendiri loh. Misalnya kayak kita suruh makan kayu sama plastik sama gorden, bisa nggak? Nggak bisa kan? Sama. Probiotik juga makanannya harus cocok. Kalau kita kurang serat, kita kurang sayur, buah, lama-lama usus bakteri baik di usus kita juga akan memakan bukan dinding usus ya, kayak mikrofili, lapisan-lapisan di mukosa di dinding itu, gitu loh. Nah itu bahaya. Kalau di Atomi makanya kita bisa memakai Visi Lemhas. Visi Lemhas ini adalah prebiotik. Masa Visi Lemhas aja prebiotik? Nah, kayak tempe, makanan yang difermentasi ya, tempe,
tape atau misalnya kayak kimchi, terus yogurt, dan salah satunya di sayur buah dan diatomi bisa juga ditambahkan psyllium khas. Ini bagus banget, terutama yang tadi aku bilang BAB-nya nggak lancar. Itu hati-hati dijaga ya, biar agar BAB-nya lancar sehingga nggak jadi timbul masalah. Nah, kenapa aku juga masukin QWERTY sama rhodiola di sini? Gini, karena zaman sekarang ini aku lihat kayak tadi yang aku jelasin di awal, pola makan. Pola makan ini berantakan ya kalau orang zaman sekarang sih kebanyakan, karena memang yang disediakan itu di mana-mana ada fast food, gampang banget dapetinnya. Tapi atau minuman boba misalnya ya, atau soda dan sebagainya. Itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, semua makanan itu akan menjadi beban bagi liver kita. Karena kan semua makanan ataupun obat ataupun apapun itu kan kayak difilter dulu sama liver. Dia tugasnya kan menyaring toksik segala macam racun-racun yang misalnya tidak diperlukan tubuh, dia dieliminasi. Jadi kerjanya liver ini sangat berat. Apalagi dengan makanan yang seperti tadi itu, makanan yang berminyak, makanan yang manis-manis apa segala macam, itu akan menjadi fat. Itulah kenapa banyak orang yang kena fatty liver dari pola makan. Padahal tugasnya liver tuh sangat banyak, 500 fungsi di liver itu. Salah satunya yang aku mau bahas di sini itu untuk kolesterol. Jadi makanan-makanan yang masuk, meskipun kayak junk food, gula, apapun itu kan jadi kolesterol. Kolesterol kan bentuk dari lipid atau lemak. Liver, tubuh, itu juga menghasilkan kolesterol secara alami. Ada HDL, ada LDL yang kita tahu ya, trigliserid kebanyakan dari makanan yang masuk. Nah, pada saat kita itu, kan kita selalu diingetin dokter, HDL harus tinggi, LDL harus rendah. Tanpa pernah dijelasin. Kenapa? Ternyata LDL itu kita perlu loh, kolesterol LDL itu perlu tubuh. Karena memang untuk membuat plasmanya sel, untuk produksi hormon perlu. Tapi masalahnya kita tuh kebanyakan. Dari pola makan yang nggak seimbang tuh, LDL tuh kebanyakan. Nah, tugas HDL itu adalah seperti vacuum cleaner, bersihin LDL-LDL yang kelebihan ini. That's why kalau HDL-nya sedikit, HDL-nya rendah, nggak bisa dibersihin secara maksimal, akan ngeplak di pembuluh darah. Kolesterol akan ngeplak di pembuluh darah, sehingga orang bisa tiba-tiba, aduh, sakit jantung, serangan jantung, stroke. Bahkan kolesterol ada hubungannya dengan produksi insulin. Kolesterol juga berhubungan dengan menyebabkan diabetes. Mungkin di lain kesempatan aku akan lebih rinci ya, ini yang singkat aja. Jadi liver ini sangat penting. Kayak misalnya tadi itu plaknya di pembuluh darah, otomatis kan tekanan darah jadi nggak stabil, jadi hipertensi. Itu loh kenapa aku bilang tadi yang ada paten produk yang untuk mencegah menekan tekanan darah agar tidak hipertensi. Kalau itu cuma kayak berurusan dengan gejalanya aja, nggak diselesaikan permasalahannya. Kita harus selesaikan permasalahannya kan, agar nggak kumat-kumatan terus dan nggak harus minum obat dokter yang seumur hidup itu. Liver harus sehat. Karena memang liver yang mempengaruhi itu semua, karena semua dari kolesterol itu tadi. Ya, dan trigliserid itu kadang orang misalnya, kolesterolku tuh HDL bagus, tapi trigliserid jelek. Mungkin ada di sini yang kayak gitu. Karena apa? Ya tadi itu misalnya LDL itu produksinya terlalu banyak. HDL nggak bisa bersihin. LDL akan kembali ke liver. Terus habis gitu akan terjadi proses de novo lipogenesis. Itu sorry kalau agak bulat ya teman-teman, cuman ini penting banget untuk diketahui. Akan dihasilkan VLDL. Kalau LDL kan low density lipoprotein. Kalau VLDL itu very low. LDL itu udah jelek. Kalau berlebihan ini jadi very low. Dan itu loh yang menyebabkan trigliserid naik. That's why rhodiola ini, silimarin yang ada di dalam rhodiola ini udah terbukti. Kalau juga mau dicek di Google, ini bukan kata-kata saya gitu ya, bisa dicek di Google. Fungsinya silimarin, daripada kita tuh tergantung sama obat kimia. Mending yang plant-based, natural, seperti atomi rhodiolamide pisol. Itu membantu liver, di mana liver sehat, nanti hipertensi juga akan bisa teratasi. Dan diabetes yang dulunya, ini penyakit nggak bisa disembuhkan. Bisa
bisa dibenahi. Itu aku udah lihat seminar-seminarnya dokter-dokter dari Australia, dari Amerika, manapun bisa. Dari pola makan juga. Dan juga dari misalnya suplemen untuk membantu kesehatan liver. Untuk hipertensi, diabetes, stroke itu bisa dihindari. Dan QWERTY, kan kita kalau lihat di web juga, dia itu sudah ada penelitian untuk menaikkan HDL. Iya, menaikkan HDL dan juga menurunkan LDL. Sehingga kalau HDL tinggi, LDL turun, nggak akan terjadi yang VLDL tadi, yang very low itu. Trigliserid akan aman. That's why QWERTY ini penting banget. Ya, dan bagusnya lagi, ini kalau teman-teman di web, cuma tahu nggak masukkan di sini sih ya. Untuk lingkar perut itu kan bisa QWERTY cepat untuk nurunin lingkar perut. Kenapa? Karena QWERTY juga bekerja untuk kolesterol ini kan sama dengan lemak ya, lipid. Untuk mengurangi lemak tubuh. Jadi gini, aku pernah lihat Atomi Malaysia, dia tuh bilang gini, QWERTY itu mampu mengecilkan ukuran sel lemak, bukan mengurangi jumlahnya. Waktu itu aku mikir, loh kok jelek ya, nggak bisa mengurangi jumlah sel lemak. Ternyata, setelah aku lihat juga seminar-seminar dokter-dokter itu, jumlah sel lemak mulai kita balita sampai kita dewasa, itu tetap. Kita perlu, manusia ini perlu sel lemak. Kalau enggak ya, untuk nyimpen energi kan, kita bisa lemes terus kalau sel lemak ini berkurang. Dan juga kita nggak seperti kayak binatang yang berbulu, yang bisa hangat gitu ya. Kita nggak ada bulunya kan, otomatis kita butuh sel lemak untuk melindungi tubuh kita agar tetap hangat. Sel lemak itu penting. Cuman masalahnya, kalau kita pola makannya nggak benar, kita kurang olahraga juga, ukuran sel lemak ini akan terus membesar. Itulah kenapa orang bisa sampai obesitas. Dan QWERTY bisa mengecilkan ukuran sel lemak itu sehingga istilah kayak kita bisa langsing cepat. Dengan QWERTY ya oke lah, kita nggak bisa ngomong cepat ya, mungkin 3 bulan. Aku baru kerasa itu 3 bulan waktu itu kerasa banget badan jadi enteng sekali dan memang lingkar perut banyak berkurang. Karena memang QWERTY bisa asam galik galic acid yang di dalam QWERTY itu bisa membantu untuk menekan lemak dan juga kolesterol. Jadi 5 ini penting banget ya teman-teman untuk dikonsumsi. Yang lain apa nggak penting? Ya penting, maksudnya disesuaikan dengan keperluan kita, kebutuhan tubuh kita. Misalnya anak-anak banyak yang, meskipun orang tua juga ya, nggak suka makan sayur. Nah, bisa dibantu dengan spirulina. Spirulina kan buat asupan harian itu ya, tambah